Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita dalam pembelajaran statistik berupa materi temanya analisis regresi dan korelasi berganda. Jadi pada minggu kemarin kita sudah membahas terkait dengan analisis regresi dan korelasi sederhana. Sekarang kita berganda. Apa perbedaan antara keduanya? Terletak pada jumlah variabel X atau variabel bebasnya. Kalau regresi sederhana itu hanya menggunakan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Sedangkan regresi berganda ini variabel bebasnya atau variabel X-nya lebih dari satu. Maka dinamakan regresi berganda. Analisis regresi berganda merupakan perluasan dari regresi linear sederhana. Dalam regresi linear sederhana dibuat analisis hubungan dua variabel yang dinyatakan dalam persamaan linear Y sama dengan A plus BX. Tetapi pada regresi berganda ini karena variabel X-nya lebih dari satu, maka dijabarkan Y sama dengan A plus B1 kali X1 ditambah B2 kali X2. Dan seterusnya menyesuaikan dengan jumlah X. Kalau jumlah X-nya ada 5, berarti nanti B5 kali X5 yang terakhir sendiri. Di mana Y adalah nilai prediksi, X1 adalah variabel bebas 1, X2 adalah variabel bebas 2, B1 adalah koefisien regresi, variabel bebas 1, sedangkan B2 adalah koefisien regresi, variabel bebas 2. Sedangkan E adalah kesalahan atau error. Yang dinamakan E ini bukan error rusak, tetapi error ini adalah variabel yang tidak masuk ke penelitian atau persamaan ini. Jadi kita fokusnya hanya meneliti X1 dan X2. Tapi ternyata nilai X1 dan X2 itu tidak 100% mempengaruhi Y. Nah, yang sisanya itu tadi itu dinamakan error atau variabel yang mempengaruhi Y tapi tidak masuk ke penelitian. Jadi sebelum kita mencari nilainya, maka kita harus mencari dulu nilai A berapa, B1 berapa, B2-nya berapa. Dengan rumus berikut ini. Teman-teman lihat di layarnya. Kita cari A-nya dulu, baru kita cari B-nya dulu, B1, dan kemudian B2. Baru ketika nilainya A ketemu, B1 ketemu, B2 ketemu, kita masukkan fungsi persamaan ini. Di mana nanti sebelum mencari A, mencari B1, mencari B2, kita mengolah datanya dulu dari X1, X2, dan Y-nya. Dengan rumus berikut ini. Jadi nanti dari tabel itu tidak langsung ditotalkan, tapi dimasukkan rumus ini dulu. Nah, ini contohnya ada dua variabel bebas, penghasilan keluarga sebagai variabel X1, besar keluarga sebagai variabel X2, dan Y-nya adalah pengeluaran bahan makanan. Masing-masing memiliki satuan yang berbeda. Kita cari dulu, kita kuadratkan X1-nya, kita kuadratkan X2-nya, kita kuadratkan Y-nya, kita kalikan X1 dengan Y, kita kalikan X2 dengan Y, kita kalikan X1 dengan X2. Kita jumlah yang paling bawah. Sigmanya. Min atau rata-rata dari X1, X2, dan Y. Nah, kita masukkan rumus. Jadi tidak langsung kita pakai yang sigmanya tadi, tapi masukkan rumus dulu. X1 kuadrat itu jumlahnya berapa? Dengan rumus seperti ini. Masing-masing dimasukkan rumus. Maka setelah masuk rumus, kita cari B1-nya berapa. B1 ketemu 0,05442. Dengan B2 yang ini bawah ini B2 ketemu 0,23042. Baru kita masuk ke mencari A. Intercept-nya. Ini slope-nya sudah ketemu. Intercept-nya yang kita cari selanjutnya. Dan rumus persamaan. Maka ketemu A-nya 0,3245828. Setelah A ketemu B1 ketemu B2 ketemu, kita masukkan fungsi persamaan. Y sama dengan A-nya tadi 0,3246 plus B1-nya 0,0544 kali X1 plus
B2-nya 0,2304 kali X2. Ini fungsi persamaannya. Setelah itu kita mencari standar errornya untuk melihat seberapa baik fungsi persamaan yang terbentuk. Rumusnya bisa menggunakan ini. Jadi apabila X2 konstan, pertambahan 1 unit X1 akan mempunyai pengaruh menaikkan 0,0544 pada unit Y. Kedua, apabila X1 konstan, pertambahan 1 unit X2 akan mempunyai pengaruh menaikkan 0,2304 unit Y. Ketiga, apabila X1 dan X2 sama dengan 0, besarnya Y sama dengan 0,3246. Yang ini loh. Kalau misalkan X1-nya 0, X2-nya 0, ketemu nilainya 0,3246. Kalau X1-nya konstan, atau X2-nya konstan. Maka berdasarkan persamaan tersebut dapat diprediksi ramalan-ramalan kombinasinya seperti ini. Jadi kalau misalkan X1-nya 5,5, X2-nya 1, maka nilai Y-nya ketemu 0,8542. Nah, standar error ini kita masukkan nilainya, maka akan ketemu 0,217. Ini bisa menggunakan rumus ini, bisa menggunakan rumus yang ini. Sama saja 0,217. Analisis korelasi berganda. Analisis korelasi berganda merupakan perluasan dari analisis korelasi sederhana. Karena analisis berganda bertujuan untuk mengetahui bagaimana derajat hubungan antara variabel independennya dengan variabel dependen. Asumsi yang harus terpenuhi adalah yang pertama, variabel-variabel independen dan variabel dependen mempunyai hubungan yang linier, jadi tidak berderajat. Yang kedua, semua variabel, baik variabel-variabel independen maupun variabel dependen merupakan variabel-variabel random continue. Jadi distribusi kondisional nilai masing-masing variabel distribusi normal, multivariate normal distribution. Jadi harus memenuhi distribusi normal, random atau acak, jadi tidak ditentukan oleh kita sendiri. Untuk berbagai kombinasi nilai variabel yang satu dengan yang lain, tentu varians dari distribusi kondisional masing-masing variabel adalah homogen atau asumsi homogeneisitasnya berlaku untuk semua variabel. Untuk masing-masing variabel, nilai observasi yang satu dengan yang lain tidak berkaitan. Jadi karena random tadi, bahwasanya ya tidak ada hubungan antara S1, S2, dan Y. S1 dan S2-nya. Berdasarkan korelasi berganda yang diberi notasi RY12N, yaitu melalui jalur terjadinya hubungan antara beberapa variabel independen. Jadi di sini kita akan mencari hubungan atau korelasi, yang mana nanti akan kita cari X1 dengan Y, X2 dengan Y, X1, X2 dan Y. Hubungannya seperti apa? Maka kita menggunakan rumus korelasi ini seperti yang ini. Jadi kita akan mencari hubungan kuat atau lemahnya hubungan. Jadi koefisien korelasi berganda dari contoh tersebut adalah 0,92. Jadi hubungan X1 dan X2 dengan Y itu, X1 dan X2 dengan Y adalah 0,92 atau sangat kuat karena mendekati 1 positif. Jadi ketika X1 dan X2 naik, maka Y-nya juga akan ikut naik. Sedangkan koefisien determinasi berganda dari contoh tersebut adalah di akar, berarti 0,92 ketemu 0,85 dari rumus ini. Angka tersebut menunjukkan bahwa sekitar 85% dari variabel X1 dan variabel X2 mempengaruhi Y. Jadi kalau bicara hubungannya kuat atau lemah, kuat, maka berapa besar pengaruhnya? 0,85 kita persentasekan menjadi 85%. Jadi hubungan antara X1 dan X2
dapat menjelaskan Y itu sebesar 85%. Dari kasus korelasi linear berganda, peneliti dapat menghitung koefisien korelasi parsialnya. Jadi itu kan X1 dan X2 secara bersamaan. Nah, kalau dihitung masing-masing X1 sendiri, X2 sendiri itu bagaimana? Maka kita menggunakan rumus yang ini. Ini ketika hubungan Y dengan X1. Yang ini Y dengan X2. Dengan catatan X2-nya mutlak, yang bawah ini X1-nya mutlak. Maka ketemu yang korelasi X1 dengan Y ketemu 0,41, korelasi X2 dengan Y ketemu 0,7, sedangkan korelasi X1 dengan X2 adalah min 0,2, sedangkan koefisien parsialnya ketika X2-nya mutlak maka ketemu 0,81, sedangkan ketika X1-nya mutlak maka ketemu 0,90. Nah, interpretasinya yang pertama ada banyak berarti. Yang pertama, korelasi X1 dengan Y sebesar 0,17. Maka kalau dipersentasikan kan 17%. Jadi variasi pengeluaran untuk bahan makanan atau Y, variabel Y dapat dijelaskan oleh X1 sebesar 17%. Maka sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Yang kedua, korelasi X2 dengan Y adalah 0,52 atau 52%. Maka variabel Y dapat dijelaskan variabel X2 sebesar 52%. Sedangkan yang ketiga, korelasi X1 dengan X2-nya mutlak sebesar 0,66 atau 66%. Berarti variasi pengeluaran Y dapat dijelaskan variasi dalam penghasilan keluarga atau X1 apabila pengaruh dari X2-nya ini dianggap konstan. Konstan, tidak berubah. Yang keempat, korelasi Y dengan X2 jika X1-nya konstan. Tadi bukan mutlak ya, tapi konstan. Jadi maksudnya tidak berubah sebesar 0,8181%. Jadi sekitar 81% variasi Y dapat dijelaskan oleh X2 apabila X1-nya konstan. Yang kelima, korelasi Y dengan X1 dan X2 itu sekitar 0,85% atau 0,85 atau 85%. Jadi poin penting dari materi ini adalah bagaimana kita mengetahui arah hubungan antara variabel X1 dengan variabel X2 terhadap Y, seberapa kuat dan juga seberapa besar variabel X1 dan X2 menjelaskan variabel Y. Baik, itu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa diajukan atau ditanyakan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.